Selamat datang di acara Bicara. Hari ini kita kedatangan tamu via online. Kita mencoba mewawancarai seorang marginal atau dikenal dengan Pak Yehuda. Pak Yehuda bin Abraham. Kita akan mencoba bertanya mengenai keberadaan Yudaisme di Indonesia serta pandangan Yudaisme atau pandangan beliau terhadap seni. Tentu ada keterkaitannya. Pasti dan akan bertanya keterkaitannya di mana. Nah, kita sangat jelas melihat logo dari bendera Israel, gambar kaki dian atau menorah itu ada di mana-mana, itu bagian simbol. Nah, kita ini bertanya-tanya hal itu sih. Oke? Oke, Pak Yehuda bisa perkenalkan diri? Ya, shalom, selamat siang semua. Bisa dengar? Bisa. Bisa dengar? Bisa. Ya, baik, sehat ya. Bersyukur, Baruch Hashem. Kita boleh dipertemukan walaupun dengan cara tersendiri, dengan Zoom. Tapi minimal berdiskusi untuk hal yang menyangkut seni, hal juga yang menyangkut dengan basic Judaism. Ada banyak hal yang bisa kita gali, explore dengan perspektif baru dalam era nuansa ini. Kira-kira itu sejenak akan kita sambung lagi. Shalom Pak Yehuda. Shalom, shalom. Oke Pak Yehuda, kita mau tanya dong, di Indonesia sendiri itu sudah berapa banyak sih penganut praktisi Yudaisme? Ya, sebenarnya tidak banyak ya, karena penganut Judaisme beda dengan penerapan pendekatannya kepada seperti agama lain, karena biasanya itu sangat selektif dan minimal ditolak 3 kali ya. Dan cukup lama bertahun-tahun kita tidak tahu kapan convertnya ya. Jadi mengikuti Judaism itu semacam komitmen the lifetime, sepanjang waktu, sepanjang hidup. Ketika kamu sudah mengambil keputusan itu, tapi kamu belum tahu apakah kamu convert atau tidak, itu ada proses tahapan. Jadi minimal itu 3 kali kamu ditolak. Dan kemudian ketika proses harus ada bet din namanya, yaitu minimal 3 tua-tua Yahudi atau seorang rabi dengan tua-tua Yahudi, 3 orang minimal, atau pengadilannya bet din namanya, untuk langsung mengikuti proses demikian ya, ritual mulai dari sunat ya, dan proses-proses tentang tahapan pemahaman, tentang histori, tentang pandangan, lalu kemudian mikve dan sebagainya, baru convert, baru dapat itu surat convert legal sebagai praktis Judaism, penganut ya. Jadi tidak serta-merta, tetapi dia mempunyai tahapan-tahapan. Sehingga itulah maka di Indonesia perkembangan Judaisme adalah sangat selektif ya, sangat selektif dan tidak serta-merta orang menjadi Judaisme itu. Itu kira-kira sebenarnya. Itu melalui pakai, maksudnya kalau namanya Pak Yehuda sendiri ini kan ada 2 nama ya, Bapak Regina nama Indonesia dan Bapak Yehuda bin Abraham itu nama Yahudinya ya Pak? Iya, jadi seseorang kalau pertama pendekatannya dia apakah panggilan ini dia macam setiap orang berbeda ya. Kalau dia mempunyai silsilah keturunan yang jelas, seperti dari ibu kandungnya adalah seorang Jewish, itu serta-merta, artinya praktisi Judaisme selalu diajarkan oleh seorang ibu ya kepada anaknya. Ibu itu adalah seorang teacher, seorang guru yang ya, great rabbi. Jadi dia pasti otomatis dia akan mengajar. Tetapi bagi seseorang yang silsilah pohon keluarganya dia tidak dapatkan,
atau katakanlah dia mempunyai hanya sekian persen, dari turunan Yahudinya, dan kemudian dia sudah terputus dari sekian lama atau sekian abad, lalu kemudian dia mau kembali, jiwa itu mau kembali untuk mengikuti Torah secara baik, mau belajar secara baik, maka dia harus melalui proses yang namanya convert, ya. Jadi convert itu harus dilalui bertahap, ya, tidak serta-merta. Minimal dia ditolak, ya. Kenapa kamu mau mengikuti Yudaisme? Ya, banyak larangan, ya, tidak boleh makan ini, makan itu, banyak ritual dan sebagainya, ya. Sehingga selalu ditolak, diberikan pemahaman dulu, lalu kemudian dilihat dulu dalam tahapan-tahapan seterusnya. Jadi setiap pribadi itu mempunyai perjalanan spiritnya, pengalamannya berbeda, pendekatannya berbeda. Saya juga berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu kira-kira sementara. Menurut Bapak Yehuda, perkembangan Yudaisme di Indonesia gimana, Pak? Ya, kita berpikiran positif, ya, pandangan kita terhadap pemerintah, negara menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak setiap warga negara dalam memeluk. Dan kami di Indonesia yang ada di sinagog di Manado, ya, Sahar Samain Sinagog Tondano, itu yang sudah ada, ya. Dan perkembangannya adalah bahwa itu yang tadi seseorang tidak serta-merta menjadi resmi, dia harus menunjukkan apakah dia mempunyai garis silsilah dengan jelas, ya, turunan yang jelas, atau dia sudah mengikuti yang namanya convert. Kalau dia sudah convert, tunjukkan kamu convertnya di mana, rabi siapa, ya, betinnya siapa, baru dia bisa bergabung dengan komunitas, ya, dia bergabung dengan komunitas. Jadi kami dalam menerapkannya praktisi Judaisme tidak serta-merta, ya. Ada pengalaman yang sangat menyedihkan ketika ada seseorang yang mencoba bergabung dengan kami. Dia sudah 3 kali datang ke kami, sudah mau mengikuti, kemudian dia mengalami ketabrakan, kematian, ya. Dari keluarganya meminta kami untuk melalui proses pelayanan lewat Judaisme. Kami bilang bahwa ini belum, karena ini dia masih dalam proses, kita harus menghormati legalnya, harus convert, ya. Jadi itu seperti itu. Jadi kita, ya, harus ada convert, jadi legal hukumnya, ya. Dia boleh kuliah sampai ke Israel pun, tetapi kalau dia juga belum ada convert, ya, berarti dia belum menganut sebagai Judaism. Itu kira-kira. Jadi kami sampai di praktik di sinagog, di Sahar Samain Sinagog Manado Tondano, itu yang aktif hanya 10 keluarga, tidak banyak. Itu ya, kira-kira. Karena prosesnya juga susah, ya, Pak. Ya, itu yang saya bilang, komitmen on the lifetime, ya. Jadi komitmen sepanjang hidup kamu. Ketika kamu menyatakan diri, saya suka terhadap Taurat, saya suka Syabat, saya suka Koser, saya suka dalam praktik Judaism, maka perlu tahapan pembelajaran, dan itu harus terus-menerus, tidak boleh terputus, ya. Dia harus laksanakan. Jadi seperti itu hari-hari raya. Jadi tidak terputus dalam apa namanya, ya, semacam pembinaan, ya, semacam apa, ya, keaktivitasannya, ya. Itu kira-kira. Kalau boleh tahu juga, Pak, komunitas yang di Jakarta sama di Manado itu tetap komunikasi, kan? Ada komunikasi? Iya, kami kenal. Iya, kami dikenal, ya, hampir sebagian di Indonesia kami kenal beberapa. Hanya yang lain di beberapa tempat karena sedikit, dia hanya sifatnya, ya, kehila-kehila, hanya 2-3 keluarga yang tidak banyak, ya. Itu kira-kira, ya, jadi tidak banyak. Jadi ada beberapa tempat, ya, yang kami sudah kunjungi, Jakarta, di Papua juga ada, di beberapa tempat daerah, hanya sedikit-sedikit komunitas. Ya, umumnya yang pertama adalah itu, mereka mempunyai apa namanya, garis turunan, itu utama. Yang kedua, ya, kalau mau bergabung harus convert. Itu yang menjadi legal, ya. Kalau misal apa maksudnya tandanya kalau mereka sudah convert itu apa? Apakah mereka juga memiliki nama Yahudi juga?
Ya, kalau legalnya dia harus mempunyai surat yang convert ya. Dia dinnya siapa, rabi siapa, atau tiga pemuka, tiga tokoh, tiga orang yang somer sabar, orang yang dewasa dalam iman itu siapa yang menjadi saksi yang tanda tangan, namanya jelas siapa itu, dia dari mana. Jadi apakah dia sudah mengikuti tahapan-tahapan ya, mulai dari sunat ya, brit milah, kemudian mikve ya, celup itu, kemudian ya ritual-ritual pemahaman ya, pemahaman. Lalu kemudian dalam apa persidangan batinnya itu dia diterima, ada yang ditolak ya, ada yang gagal ya, ada seperti itu. Jadi dia mempunyai proses tahapan-tahapan. Makanya saya bilang pengalaman pribadi saya ketika itu berbeda dengan yang lain. Ketika itu saya mencari tahu, langsung saya minta bukti dalam perjalanan pribadi spiritual saya. Saya minta bukti, saya berdoa dan saya pergi ke Israel. Jadi saya ke Israel tahun 2010 saya berdoa minta tanda apabila saya sampai di negeri sana dan ketika ada orang yang memanggil saya ikut berdoa bersama, 2-3 kali saya dipanggil berdoa, berarti itu tanda dari Yang Maha Kudus bahwa saya harus bergabung lebih dalam lagi untuk belajar lebih jauh lagi, lebih serius lagi. Ketika hari pertama saya sampai di Tiberias, saya bertemu dengan orang yang misteri man, yang saya tidak tahu siapa. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Lalu kemudian yang menghampiri saya ya, namanya kemudian Jakob Ansin, orang Ortodoks. Lalu kami sepakat besok pagi dia membawa saya karena kita berdoa bersama di daerah Tiberias ya. Lalu kemudian yang kedua kami ketika ke tembok ratapan ya, ke hotel, di situ juga ada seorang rabi bertemu saya dan panggil saya untuk ayo join ya, ada minyan itu harus 10 orang laki-laki ya, minimal bergabung baru Torah itu dibacakan. Jadi saya terhitung dipanggil di situ masuk ke dalam terowongan lalu disuruh buka, lalu kita di situ bersama dengan teman sebilang yang lainnya ya. Lalu kemudian saya dipanggil khusus secara pribadi ke ruangannya, lalu saya diminta membaca Mizmor ya, Tehillim 150 baca secara pribadi. Jadi itu beberapa hal yang bagi saya secara misteri setiap perjalanan pribadi berbeda ceritanya ya, berbeda ceritanya. Jadi sebelumnya saya sudah bertemu dengan guide, lalu saya minta saya mau belajar, tetapi dia tolak saya. Dia bilang kamu pergi aja untuk ke Yordani sana, kamu ikut baptis. Saya bilang tidak, saya mau cari tahu yang lain. Tapi dia tolak. Saya bilang tidak aja lebih laut. Jadi ternyata saya baru tahu bahwa memang seperti itu ya. Harus ditolak, tidak boleh serta-merta ya. Lalu kemudian terakhir setelah saya dibawa, saya menceritakan. Lalu kemudian saya membeli ya talit sembayang, ya talit namanya jubah sembayang, kemudian tefilin, perangkat dan si buku-buku doa. Lalu dia berpesan hati-hati sembayang ini, tefilin yang ikat di tangan itu, ini sakral ya, karena itu nama Tuhan yang Maha Kudus ada. Jadi tidak boleh kamu sembarangan, harus kamu pakai pada waktu 2 pagi ya, kecuali Sebat dan hari raya. Harus jaga itu, tidak boleh jatuh. Kalau jatuh kamu harus berpuasa ya. Dan anehnya secara mistiknya ketika sampai saya ke Indonesia, jadi kami bersyukur ya, kami langsung ke Tel Aviv ya, ke Ben Gurion ya. Jadi saya secara ya orang bilang bersyukur dan minta paspor saya dicap aja Ben Gurion ya. Satu syukur karena gampang-gampang susah. Diplomasi kan kita lagi berupaya kan. Jadi sampai di Ternate, ketika kami kembali ke Ternate, barang yang sakral itu jatuh dari pundak saya ya. Padahal saya sudah tenteng-tenteng dengan hati-hati tidak boleh jatuh. Tetapi jatuh di airport ya, bandara di Ternate. Lalu seketika itu juga saya teringat, kamu harus puasa ya. Jadi itu seperti cerita-cerita mistik misteri itu masing-masing berbeda. Ada teman yang mendengar suara shofar ya. Ya, saya sebelumnya didahului dengan suara ya, ada ketika saya pada waktu konflik
konflik di Maluku Utara itu kami cukup tergoncang ya secara iman, karena kami punya keluarga baik Muslim, Kristen, Katolik ya, dengan banyak latar belakang agama itu banyak. Jadi kami menghindar dan mencoba mendekatkan diri dan belajar cari tahu. Dan suatu ketika kami mendengar suara ya di telinga, Fedor Fador bahasa Ibraninya. Jadi sangat merinding, lalu kami mengambil keputusan bahwa saya harus ke Israel meminta tanda ya. Jadi itu awal mula kenapa saya bertekad harus ke Israel meminta tanda secara pribadi ya. Dan bersyukur tadi yang saya sudah ceritakan, saya pada hari pertama, bukan hari kedua lagi, hari pertama saya sudah dipanggil bertemu dengan mereka ya, orang yang tidak kami kenal ya. Setelah itu baru kami tahu bahwa namanya ada Simon Yaakov ya. Kemudian pada waktu itu waktu Sabat kami juga ke hotel, ketemu juga Rabbi Simon ya. Rabbi Simon yang servis IDF, dia memanggil kami untuk sama-sama minyan sebagai terhitung laki-laki 10 orang itu. Itu pengalaman pribadi kami masing-masing berbeda ya. Ya, ada yang teman yang ketika ke Israel atau ke makam di Rahel atau di tembok ratapan, mereka menangis ya. Ternyata ya seperti itu, spiritnya tergugah. Ada hal-hal yang mistik, misteri yang sulit digambarkan masing-masing ya. Ada orang lain menganggap hal biasa, tapi bagi pribadi tertentu pasti tersentuh. Seperti yang kami alami ya, seperti yang kami alami bahwa kami bertekad ke Israel, kami membawa tanda, kami membawa cengkeh pala ya, kami membawa cengkeh pala sebagai tanda apabila saya dipanggil orang bergabung dengan mereka, maka saya akan memberikan sebuah bingkisan yang berisi cengkeh dan pala ya. Dan cengkeh dan pala itu ritual yang selalu dicium, dihirup pada saat afdalah ya, afdalah akhir daripada Sabat ya, keharuman abadi. Jadi itu sangat dihargai ya. Itu kira-kira sementara menyangkut dengan perjalanan spirit saya secara pribadi. Saat ini Pak Yehuda aktifnya sebagai apa? Sudah dalam kategori kami kalau itu harus sekolah ya Yeshiva ya, seperti STT. Sedangkan di sini kan tidak ada Yeshiva ya, di Indonesia belum ada ya sekolah seperti itu, seperti STT ya, sekolah teologinya, Yeshiva namanya. Jadi kami juga ke situ ya, di sini belum ada. Jadi kami sebagai aktif dalam pelayanan di dalam sinagog kami, sebagai pribadi kami sebagai kantor atau namanya ya kasan ya, pemimpin pujian, dialog pemimpin ibadah lah namanya kasan ya, muasim kalau kantor ya, pemuji ya. Jadi selalu bawa puji-pujian, mazmur ya, itu jadi sidur itu sebagai itu aktivis kami. Jadi kalau misalnya secara umumnya masih dibilang umat ya Pak? Bagaimana? Putus? Iya, berarti kalau secara bahasa awamnya itu masih dikategorikan umat, belum menjadi yang pemimpin agamanya. Maksudnya bagaimana? Mungkin maksudnya posisi atau pertanyaan? jabatan koreki yang ada di jabatan Pak Yehuda yang ada di komunitas itu. Ya, jabatannya sebagai kasan ya, kasan atau pemimpin pujian ya, pemimpin dalam ibadah. Jadi ada rabi, ada kasan ya. Tidak sebagai kasan saya ya untuk memimpin puji-pujian ibadah. Itu dalam setiap ibadah kita yang kas. Jadi sama dengan kantor ya. Kantor pemimpin pujian ya, pemimpin ibadah liturgi. Jadi ada namanya buku sidur ya. Jadi biasanya ada sidur yang kita harus pakai ya. Sidur ya. Semua itu mazmur pujian dalam bahasa Ibrani yang kita harus lantunkan ya, isinya puji-pujian, mazmur perintah, shema ya dan lain sebagainya. Yo.
Oke. Terus apa pandangan dari Departemen Agama atau negara terhadap keberadaan kelompoknya Pak Yehuda atau kelompok Yahudi yang ada di Indonesia umumnya? Positif, kami merasa sangat positif. Ya, ada beberapa kunjungan ya. Bahkan ketika rehab kemarin Desember tahun lalu, ya Desember kemarin, pada saat Hari Raya Hanukkah, pentabisan Bait Suci, renovasi secara kecil-kecilan, itu kemudian dari atas nama pemerintah, Bupati meresmikan ya sebagai tempat ibadah sinagog di Sarsamain di Pendano ya, atas nama pemerintah ya. Jadi kami juga bersyukur bahwa selain kami dapat kunjungan dari pesantren mahasiswa maupun dari mahasiswa teologi ya, dari berbagai agama untuk berkunjung, untuk saling memahami, saling belajar ya. Bahkan yang tidak bisa diliput pada saat ibadah pun kami memberikan izin untuk apa? Supaya ada edukasi, supaya mereka melihat begini ya bagaimana proses daripada kami beribadah ya. Itu seperti itu. Jadi sangat positif kami berada karena di negara menjamin kebebasan beragama ya kepada semua yang ada di negara ini. Bagaimana pandangan orang Yahudi dalam memandang sebuah karya seni? Apa ada batasan-batasannya? Ya, kalau dalam Yudaisme kita melihat seni itu satu karya, satu ekstrasi ya. Ekspresi dari satu, ya ada nilai religi juga ya. Seorang seni itu ada nilai religi dalam arti dia harus bagaimana mengekspresi pergumulan dia, kecitaan dia, bahkan emosi dia, bahkan bisa kesedihan dia, kegembiraan dia, bahkan amarah dia. Tetapi dalam ekspresi, dalam lantunan yang memang sangat, yang saya katakan dalam tanda kutip, mempunyai nilai religinya tersendiri. Itu yang menurut saya secara pribadi. Tetapi sangat ada batasnya ya dalam Judaism ketika orang mengekspresinya, yaitu di mana batasnya adalah kita tidak boleh menggambarkan bagaimana yang Maha Kudus, Al-Qudus Baruku itu kita tidak bisa lihat ya. Tidak bisa kita tampilkan dalam wujud apapun, dan itu sifatnya larangan, ensof, tanpa batas. Kamu tidak bisa menggambarkan itu dalam bentuk apapun, karena itu sudah menjadi apa dalam keluaran ya ulangannya. Ulangan 4 itu ayat 15 kalau tidak salah itu di varian ya. Hati-hatilah sekali-sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Ya, dan seterusnya. Jadi terbentuk laki-laki atau perempuan atau di langit di atas dan di bumi di bawah tidak. Jadi di situ ensof digambarkan ya. Tidak ada batasnya. Bagaimana tidak ada batasnya lalu kamu dengan keterbatasan kita mencoba ekspresi keterbatasan itu agak sulit. Ya itu ya di dalam Judaisme batasannya jelas. Kamu boleh ada seni di Judaisme apanya seni ya. Seperti pelukis Alex Levin terkenal ya. Judaisme art ya banyak seperti itu. Jadi mereka lebih menampilkan sisi religi, aktivitas kemanusiaan ya seperti itu. Kita bisa lihat dari hasil-hasil kreasi mereka. Itu kira-kira batasan yang tadi saya bilang ya. Ada larangan yang keras di situ. Itu kira-kira. Nah, terus apakah di seni yang lain nggak harus seni lukis atau seni visual lainnya? Tradisi seni yang masih diterapkan oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang masih ada nggak? Tradisi seni yang masih dilakukan sampai saat ini? Ya. Tradisi seni yang masih dilakukan orang-orang Yahudi sampai saat ini, apakah masih ada nggak? Ya, seni lukis banyak ya. Ada kita seperti Alex Levin ya. Banyak sekarang masih ada modern Jewish. Banyak ya mereka punya karya-karya ekspresi. Ada sampai sekarang ya.
Bukan. Yang aku tanya Ada, adalah masih aktif, tradisi seni masih yang lain. Tradisi seni yang lain masih diterapkan turun-temurun oleh anak cucu kita, itu masih ada nggak? Mungkin kalau misalnya di Indonesia kan ada batik. Nah, setiap orang dari kakek sampai cucu sampai cicit diajarkan membatik gitu. Kalau misalnya di gereja ada yang punya apa ya, punya suara bagus, dia akan mengajarkan cucu-cucunya sampai bisa menyanyi sehingga bisa pelayanan gereja. Apakah di Yahudi juga ada atau di komunitasnya Pak Yehuda? Iya, itu tetap harus dilakukan ya, karena itu sebagai satu perintah utama ya, syahadat utama, doa utama kita itu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'afta et Adonai Eloheinu b'kol lefafeka, ufukol nafsika, ufukol me'odika, Ve'harim hile asir anoki, nisafeka hayom alibka, Sintal nefaneka vidi bartabam, nisiteka befeteka uleteka berek, Uca beka ukumeka uksartam neot adileka vehayu letko bineka ukaftam al mesusa betika visereka. Artinya itu dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus kamu camkan dalam hati, harus kamu mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Pada waktu engkau duduk-duduk di rumahmu, pada waktu engkau sedang berjalan ya, pada waktu engkau berpaling, pada engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda ya, dan sebagai lambang di dahimu, harus kamu tulis pada tiang pintu rumah, pintu gerbangmu ya. Itu satu perintah utama ya. Itu harus diucapkan pada saat bangun, dia sudah ucap itu, pada saat dia mau tidur dia ucap itu ya. Bahkan harus tulis ya, namanya mesusa ya. Di setiap gerbang pintu rumah harus ada tulis, ada gulungan scroll yang ditulis oleh seorang rabi sakral, masukkan situ atau ditaruh di dahi ya, namanya tefillin ya, diikat pada dia sebagai lambang di dahimu, ikat sebagai tanda ya, diikat di lengan itu menjadi tanda selesai ibadah sembahyang, itu ada tanda ya, berlilin hitam di sini ada, itu yang saya bilang sakral jadi dipakai ya. Kemudian seperti harus kain sembahyang ya. Nah ini seperti ini. Kalau tadi disinggung tentang batik, ya ini adalah jubah doa, yang namanya talit, ya, talit, ya, jubah doa. Jadi ini ada contoh seperti ini ya, jubah doa. Jadi ketika kalau memakai harus mendoakan dulu, berdoa. Biasanya ada ataranya, ada doanya di sini di atas ya, atau ada lambangnya. Dan di ini ada, ini biasa tekelet namanya ungu ya, kayak ungu biru, keunguan. Cuma karena ini warna yang sakral, yang sulit didapat. Dia dari kerang ya, kerang laut yang sulit didapat, yang sehingga selalu putih yang ada ya, kebanyakan ya. Ini yang ada nama yang Maha Kudus. Ya, jadi cara ikatnya ada. Ini sini juga cara ikat ada lambangnya, ada nama Tuhan yang Maha Kudus, dia bisa disebutkan. Kemudian ada perintah, 113 perintah, hukum, aturan, ketetapan. Nah ini dipakai. Jadi ketika peristiwa Daud memotong jubai daripada Saul itu di gua, peristiwa itu kan ya, sebenarnya Saul dia masih hidup, tapi sesungguhnya dia sudah mati, sudah terputus ya, kekalahan telak. Jadi orang yang meninggal itu di pot ini ya, baru ditutup. Ini seperti ini bagian dari seni Yudaika ya, yang selalu ada, yang masih dipakai sampai sekarang ini. Itu kira-kira ada warna, ada putih ya, putih biasa dipakai untuk ibadah hari raya ya. Seperti Yom Kippur, puasa ya, atau hari-hari raya Rosh Hashanah, dan 7 itu dipakai ini. Itu kira-kira. Jadi ini tetap masih berlangsung ya, seperti Sabat ya, Erev Sabat itu selalu akan tiap minggu. Itu kira-kira, Oi. Oke Pak Yehuda, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Gimana sih pandangan Bapak Yehuda terhadap sebuah karya seni kayak lukisan, desain? Secara pribadi. Iya, secara
Bukannya secara Iya. jangan Jadi dari Yahudi ya Pak, tapi secara Bapak pribadi itu memandang karya seni visual itu seperti apa sih Pak? Nah, jadi itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa itu seni satu ekstrasi dari ekspresi jiwa ya dari orang yang terpanggil. Jadi ada nilai religiusitasnya dia karena tidak semua orang bisa menikmati seni dan tidak semua orang yang bisa mengekspresikan karyanya ya. Jadi seseorang peseni itu tanda kutip yang tadi saya bilang mempunyai nilai religiusitasnya tersendiri. Dia tidak, walaupun dengan amarah pun, emosi bagaimanapun, tetapi penampilan karya seni itu harus tetap terjaga, ya. Jadi itu yang pandangan kami di situ, ya. Oke, Pak Yehuda, kalau saya dari kalangan desain dan seni melihat logo dari bintang Daud itu kan menuju kesempurnaan, hampir sempurna atau bisa dikatakan sempurna lah dari perhitungan desain, dari apa ya estetikanya maupun kental sangat kental sama syarat dan makna gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Yehuda sendiri melihat logo dari atau gambar atau simbol dari bintang Yehuda itu seperti apa pandangan Pak Yehuda? Ya, seperti ini ya gambar ada bendera yang saya ada ini bendera contoh ini dari bintang ini di dalam bintang ini kalau dilihat ada 23 huruf ya. Jadi Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zet, Tet, 23 huruf ini ada jalan secara rahasia ya, tergambar. Jadi semacam doa-doa ya. Kemudian yang garis ini adalah mengingatkan tentang mereka peristiwa Pesak ya. Ketika harus melabur ya darah Legoma ya di pintu-pintu. Jadi ini itu historinya di situ. Ketika balapan mereka membuat satu lambang bendera untuk identitas negara ya. Itu seperti itu ya. Jadi satu kalau mau lihat satu berbentuk heksagonal di dalamnya ya. Heksagonal, satu cahaya yang sempurna ya, satu cahaya yang membimbing yang sempurna. Kalau yang tidak sempurna dia tidak berbentuk heksagonal. Begitu juga air yang sempurna atau air ya beraninya mayim ya, itu adalah bentuk heksagonal ya, air yang sehat, air yang molekulnya adalah berbentuk heksagonal. Jadi cahaya dia juga heksagonal. Kemudian yang kita bisa lihat di dalamnya juga ada seperti buah delima. Kalau kita lihat buah delima, untuk bunganya itu berbentuk bintang, Magen David ya, disebut Magen David ya, kuntumnya. Kemudian buah delima yang sehat apabila dibuka butir-butirnya bisa kita hitung berjumlah 613 butir seed ya. Menggambarkan apa? 613 perintah hukum Taurat ya. Ada perintah positif dan ada negatif. Janganlah dan haruslah ya. Ada dua hal itu, negatif dan positif. Jadi menarik ya. Kemudian antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu seorang imam yang masuk ke ruang Maha Kudus itu harus pakai gemerincing. Kemudian di dalam ada tabir itu harus pakai gemerincing yang menyerupai buah delima itu ya. Jadi itu sangat sakral di situ. Jadi itu isinya 613 ya. 248 adalah tentang bagian tubuh ya. Ya positif itu bagian tubuh daripada organ-organ tubuh daripada manusia.
kemudian apa namanya 365 hari ya dalam 1 tahun itu kita lakukan itu, jadi totalnya 613. Itu dalam pandangan beberapa pandangan ya, hal yang menarik dari bintang Daud itu ya, Magen David ya. Jadi cahaya, nur, or ya, bahasa Ibraninya or, dari or, kata or, Torah ya, terang. Jadi cahaya yang selalu menuntun. Kemudian air ya, heksagonal, tengah-tengah itu heksagonal. Jadi Mayim ya, itu kira-kira dari kami. Terus Pak Yehuda masih mengenai bendera, kenapa pada bendera Israel itu warnanya warna biru ya? Sedangkan kalau misalnya kita kembali ke ceritanya Musa atau Nabi Musa, kita bisa melihat bahwa Tuhan seakan-akan seolah-olah sepertinya menyukai warna ungu muda, ungu tua, merah kirmisi gitu. Gimana pandangan Pak Yehuda mengenai bendera yang berwarna biru itu? Ya, itu warna biru ini satu menunjukkan terhadap ingatlah ya perintah. Jadi terkait yang tadi saya bilang tidak kamu lihat, ini kamu akan ingat akan perintah ya. Takut akan Tuhan ya, lakukan itu untuk mengingat akan Tuhan ya. Mengingat akan Tuhan ketika matamu memandang ya, warna ini warna biru juga menunjukkan kepada surga, Samayim, Mayim ya. Jadi Samayim di surga, di langit, warna langit ya. Jadi kalau kita ke Israel, ke Sefat, daerah-daerah beberapa kota suci Sefat itu ya banyak rumah-rumah, pintu rumah jendela ya warna-warna langit ya, kita bisa lihat itu. Jadi adalah warna surga, warna itu juga mengingatkan akan perintah asen ya. Jadi supaya ketika matamu memandang, kamu ingat akan aturan ketetapan Tuhan ya. Itu kira-kira pandangan. Selain warna biru, terus logo bintang David atau bintang Daud, ada salah satu ikon yang sangat populer di ketika kita orang melihat tentang Yahudi, yaitu kakidian atau menorah. Ya, menorah itu dari kacamata Pak Yehuda seperti apa sih? Atau apa makna di baliknya bentuk dari menorah itu? Ya, seperti ini yang ada di ini adalah bentuk menorah Kakidian. Ini adalah satu karya seni dari sorga, ya, karya seni dari sorga. Itu kita dapat baca dari Keluaran 25. Tuhan sendiri, Hashem ya, Adonai sendiri, yang Maha Kudus sendiri yang memerintahkan. Kamu sudah lihat, kamu harus bikin berupa seperti ini ya. Selengkapnya kita bisa baca dalam Keluaran 25. Ada tulisan ya, kiri kanan ya, tengah. Nah, ini berbeda dengan ini. Ini ada beda. Ini 8. Ini namanya Hanukia. Ya, ini namanya Hanukia. Nah, jadi 8. Sedangkan ini menorah. Ada beda. Hanukia. Jadi ini tentang peristiwa pentabisan bait suci, ya. Ketika mulai Musa, kemudian pada zaman Salomo, pentabisan, kemudian pada zaman ketika penjajahan bangsa asing di Yerusalem, kemudian peristiwa pentabisannya Makabe, Yuda Makabe, dan peristiwa itu khotbah. Lalu terjadi peristiwa yang menarik, lampu yang cuma bisa dipakai 1 malam, dia bisa menjadi 8 malam. Ya, itu cerita dari Hanukia. Yang akan kita rayakan nanti pada tanggal 10 Desember ini. Ya, selama setiap malam, setiap hari harus bakar, dinyalakan satu-satu setengah jam ya. Jadi Hanukia, jadi hari raya terang ya. Dinamakan hari raya terang juga, hari raya pentabisan bait suci. Ya. Jadi menorah dan Hanukia itu berbeda ya. Itu kira-kira. Jadi menorah itu Kakidian yang Tuhan sendiri perintahkan dalam Keluaran 25
lalu ditempatkan sebagai penerang di ruang bait suci, ya, yang Maha Kudus. Itu kira-kira dibuat. Jadi dibuat sedemikian rupa, jadi boleh dikatakan sesuai perintah satu karya Tuhan sendiri, ya, yang diekspresikan oleh orang umat Israel. Oke Pak Yehuda, di podcastnya Republik ini kan ada satu pertanyaan wajib nih Pak, yang berhubungan dengan kata merah. Kalau Bapak, ketika Bapak menurut Bapak satu kata dari Pak Yehuda, kalau Bapak melihat warna merah. Ya, merah berani. Biasanya begitu kan. Jadi kalau orang bilang melihat merah, warna yang ekspresi berani. Kalau Pak Yehuda pribadi? Gimana? Iya, itu kan udah umum. Kalau Bapak pribadi, kalau Bapak melihat warna merah itu apa? Iya, jadi berani. Jadi satu ekspresi. Jadi dalam kultur dan berbagai kultur budaya selalu dengan tanda-tanda ekspresi seni mereka selalu dengan warna merah, ya, seperti itu. Jadi beberapa, tidak semua, ya, ada beberapa budaya yang ekspresi dengan pakai warna merah, ya, tidak semua, pasti berbeda. Itu kira-kira. Ada sesuatu yang mau Pak Yehuda sampaikan untuk pemirsa kami di rumah atau mungkin di mana mereka berada? Iya, jadi terima kasih, kita saling menghargai, ya. Semua agama diciptakan oleh Yang Maha Kudus baik, ya, tidak ada yang tidak baik, ya. Hanya oknum-oknum saja ketika ekspresinya yang tidak baik, ya. Jadi tidak ada nilai religitasnya, tidak ada. Seperti satu karya seni yang akhirnya rusak, ya. Jadi semua baik, masing-masing silakan. Dan bagi saya secara pribadi, ya, saya lebih cocok di Judaism itu. Itu kira-kira, ya. Keluarga-keluarga saya, saudara-saudara saya, ada Muslim, ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Itu baik, ya. Saya juga merasa bahwa cocok saya, ya, Judaism itu. Itu kira-kira saja. Kita memelihara, kita menjaga menjadi satu karya seni yang indah, ya, di mata Tuhan, ya. Bahkan menjadi satu kesaksian yang baik dan bisa memberikan sumbangan yang berarti di mana kamu berada di negara ini, ya, di negara tercinta, ya. Kita berlomba untuk berbuat baik. Itu kira-kira kita menjaga perdamaian itu lebih baik, ya. Ekspresi nilai-nilai religiusnya situ. Itu kira-kira. Baiklah Pak Yehuda, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah berbagi ilmu atau sharing atau pandangan dari Pak Yehuda, berbagi cerita. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Yehuda. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Salam semua. Salam. Berkati semua. Ya, assalamualaikum.